Bagian belakang nggak elastis tapi keriput. Kalau aku mau jelasin kenapa sih ukuran penis pria itu kok katanya minimal adalah sekitar 9 cm. Intinya Ini banyak satu- cewek kurang dieksplorisasi. Nah, ini edukasi Benar. juga untuk para cewek nih. Jangan mau kalau misalnya lagi berhubungan intim, G-spotnya udah kena, udah cukup. Pernah ngalamin seks anal nggak? Oh, belum pernah. Oke. Yeay, intim di episode pertama. Aduh, seneng banget ya, ini adalah episode pertama kita. Dan ada saya, Gadis Fetrianto selaku host dan juga teman saya nih. Ya. Dulu kita satu perguruan ya kan? Iya, Ini iya. Dokter Daniel Iye. Dulu kita pernah, apa sih ngomongnya, Iye atau Ye? I, Dokter Daniel I. Oh, oke, salah baca gue ya. Dokter Daniel I. Dulu kita pernah di fakultas kedokteran sama-sama gitu ya. Cuman kamu lulus, aku memilih bidang lain, Iya, iya. dokter jeans Iya, ya. oke. Jadinya kita nggak balance, nggak Nah, ketemu. tapi ketemu lagi sekarang kan ya? Ketemu Oke. lagi sekarang. Bahasnya seks. Bahasnya seks. Oke. Itu adalah kesukaan aku banget sih sebagai wanita ya. Oke, baik, kita akan ngomongin di episode pertama kita nih adalah yang biasanya kan kita ngomongin episode pertama yang enak-enak ya. Ini episode pertama aku mau ngomongin hal yang apa ya, ngeri-ngeri sedep gitu lah. Iya. Kita akan ngomongin tentang yang namanya seks anal. Anal, iya. Tahu kan kalau baru-baru ini viral banget ya? Ya, apanya yang viral? Seks anal. Kenapa kok viral? Ada kasus katanya ada seorang suami gitu ya melakukan seks anal sama istrinya sampai istrinya tuh apa ya, terluka parah gitu loh. Oh, oke. Secara mental dan fisik gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang anal tuh boleh nggak sih dilakuin untuk seks ya? Oke. Jadi gini sih. Jadi sebenarnya secara teori kedokteran, seks itu ada 3, ya kan? Yang pertama adalah oral seks, ya kan? Yang kedua adalah vaginal seks. Yang ketiga adalah anal seks. Nah, karena lubangnya cuma 3 kan. Iya. Nah, tapi apa ya, untuk budaya Asia yang memang dibilang apa wajar itu adalah vaginal seks. Oke. Karena itu kan untuk bereproduksi nih, karena untuk punya anak, ya kan. Tapi kalau untuk orang Barat, 3-tiganya bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya anal seks ini sebenarnya kalau misalnya untuk budaya Barat itu bukan seks yang ekstrim, tapi adalah sesuatu yang biasa. Cuma kalau budaya Asia mungkin masih ekstrim. Wow. Gitu. Oke, kalau budaya Asia kita ngomonginnya seks anal tuh identik dengan gay ya kan? Cowok dengan cowok Ya, melakukan ya. di anal karena nggak ada lubang lain dong, Ya, ya ya, kan? benar. Nah, kalau di barat even dia tuh dengan perempuan, apakah Ya. mereka juga melakukan seks anal? Iya. Pernah lihat bokep kan? Pernah. Nah, kalau di bokep itu kan Gue jadi malu sendiri kalau bokep. Mau jawab sering gimana gitu ya? Iya kan? Ngomong pernah aja. Jadi kalau misalnya untuk orang bule itu seks anal itu adalah sesuatu yang apa ya? Mungkin wajib banget dilakukan gitu lah. Jadi Why? karena ya menurut mereka itu juga enak gitu loh. Jadi itu Oke. adalah sesuatu yang normal sebenarnya untuk orang bule. Oke. Dan memang secara teori kedokteran itu memang ada alasannya kenapa seks anal itu enak. Oke, Gitu. kenapa seks anal itu enak? Oke, dokter. Nah, Ini karena dokter ngomong seks anal itu enak dilakukan sama orang bule. Pertanyaan singkat aja buat dokter sebelum Ya. kita lanjut Ya. ya, Dokter Daniel. Ya, Iya. ya. Pernah ngalamin seks anal nggak? oh belum pernah. Oke. tapi dia Kalau tapi dia yakin banget ngomong seks anal enak. Aku ngomong dari segi teorinya. Oke. Nah, kalau anal emang seenak itu, apa sih yang buat enak? Oke, jadi gini, tahu yang namanya G-spot nggak? Tahu lah. G-spotnya di mana kalau perempuan? Butuh saya buka di sini. Nggak, menurut kamu G-spot di mana? Di area vagina pasti ya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya gini, titik kenikmatan dari seorang perempuan itu seringkali kita sebut dengan namanya G-spot. Oke. Nah, tapi orang tuh banyak seringkali salah dikira G-spot itu di klitoris. Wow. Padahal G-spot itu sebenarnya lokasinya adalah sekitar 4 sampai 6 cm dari lubang vagina. Oke. Oke, nah ternyata yang bisa bikin orang itu enak itu nggak cuma G-spot. Ternyata ada spot-spot lain yang seringkali kita itu nggak tahu gitu kan. Oke. Nah, ternyata ada yang namanya A-spot. A-spot. What Nah, is A-spot? jadi A-spot itu singkatannya dari anterior fornix spot Anterior sebenarnya. fornix Nah, spot, oke. jadi A-spot ini sebenarnya lokasinya lebih dalam lagi dari G-spot, oke. Nah, dia itu di dalam lubang vagina yang mentok sana ke arah dinding rahim. Bisa bayangin nggak? Heeh. Jadi kalau kamu dimasukin, terus dia ngerasa mentok, terus ada sesuatu yang enak, itu namanya A-spot. Oh, Iya kan? oke. Jadi kalau misalnya mentokin yang ya. Kenapa kok mentokin yang? Karena kena A-spotnya. Iya. Nah. Berarti kalau nanti nextnya kalau mentokin yang bukan G-spot ya. Bukan G-spot. Aduh, kena A-spot aku Nah, itu gitu kena ya. A-spot ya. Iya, Nah, iya. jadi kalau ketika dia kena A-spot, ternyata A-spot itu nggak cuma bisa dirangsang dari depan aja, jadi nggak cuma dari vagina aja, tapi bisa juga dari bagian belakang atau dari anus.
Oke, jadi nanti ketemunya dia juga di tengah-tengah situ, Ya, mentok juga karena ya? sebenarnya spotnya itu karena ada apa ya? Jadi itu ada kayak saraf, Heeh. sarafnya itu ada kayak bundelannya gitu loh. Heeh. Jadi kalau bundelannya itu kayak ngumpul semua di sana, Heeh. itu akan bikin orang tuh ngerasa enak banget karena sarafnya banyak. Oke. Nah, si aspot ini bisa dirangsang dari belakang intinya. Jadi ketika Oh. kamu masukin dari belakang atau anal sex, itu kena aspotnya itu tadi. Dan si cewek juga bisa orgasme. Serius? Serius. Enggak, ini masih kayak di luar imajinasi aku aja ya, Ya, Dok ya. ya, ya. Sedangkan kita kalau misalnya nggak bisa pup, sorry to Ya, say ya, ya. itu aja sakit banget, Bo. Apalagi ada benda ya segede itu, kalau emang gede gitu ya, Ya, ya. masuk ke dalam tuh rasanya gimana gitu kan? Oke, kalau misalnya dari jawaban secara ilmiahnya, memang pasti harusnya awalnya pasti akan sakit. Kenapa? Karena dinding lubang bagian belakang itu sebenarnya tidak didesain seperti vagina. Iya. Jadi kalau vagina itu kan dia bisa melar. Elastis. Nih. Sedangkan bagian belakang itu kan tidak terlalu elastis. Tapi masih elastis loh ya, karena Bagian gini. belakang nggak elastis tapi keriput. Tapi dia masih elastis loh ya. Kenapa? Ya. Karena ya itu tadi dia bisa ukurannya bisa berubah tergantung dari banyaknya pupnya tadi itu kan. Jadi kan Oke. kalau misalnya pup itu kan ukurannya bervariasi nih. Betul. Jadi dia pasti juga pasti bisa ngembang, tapi dia tidak bisa ngembang kayak vagina yang sampai bisa dilewati sama bayi. Jadi dia tidak terlalu elastis. Yang kedua, dia tidak punya cairan pelumas. Kalau vagina itu ada cairan pelumasnya, ya kan? Ketika kamu berhubungan, otomatis kan vagina akan basah. Itu Betul. yang akan bikin melumasin gitu. Betul, betul. Sedangkan kenapa seks anal itu sakit? Karena di bagian belakang itu tidak ada cairan pelumasnya. Nah, itu jawabannya. Makanya kenapa kalau orang melakukan seks anal harusnya menggunakan pelumas. Harus menggunakan pelumas. Harus. Oke, sebelum kita ngomongin pelumas, saya mau lanjut lagi nih. Tadi kan ada G-spot, ada A-spot, terus apa lagi yang bisa bikin wanita enak? Jadi sebenarnya itu ada 5. 5. Ya, yang pertama adalah G-spot tadi G-spot. ya. Nah, jadi gini, kalau aku mau jelasin kenapa sih ukuran penis pria itu kok katanya minimal adalah sekitar 9 cm. Karena tujuannya adalah untuk mencapai si G-spot ini. Maaf, aku nggak pernah ketemu yang 9 Oke, cm oke. ya. Tapi Ketemunya oke, berapa? aku yain. Oke. Minimal 15 lah. Jadi intinya, kenapa kok ada minimalnya? Karena untuk mencapai yang namanya G-spot. Yes. Jadi G-spot itu lokasinya bukan di klitoris, tapi dia di dalam dinding vagina. Jadi sekitar 4 sampai 6 cm. Yang kedua adalah A-spot yang tadi kita bahas tadi. Kemudian ada namanya C-spot. C-spot ini adalah klitoris. Oke? Klitoris itu sendiri. Klitoris itu sendiri. Oke. Makanya kan seringkali ketika orang mau melakukan seks, biasanya mereka melakukan oral seks kan, yang dijilatin kan klitoris nih. Makanya namanya C-spot. Oh, Kemudian ada lagi namanya U-spot. spot. U-spot itu singkatan dari urethra spot. Oke. Jadi itu pada dinding lubang kencingnya. Jadi lubang kencing cewek, kalau kamu nggak punya bayangan nih, itu di antara si klitoris sama liang vagina. Klitoris dan liang vagina. Oke. Bisa bayangin ya. Jadi di situ ada kayak lubang kecil lagi. Aha. Itu kalau kena, itu akan merangsang namanya U-spot. Jadi Oke. mau pipis gitu ya, Ya, rasanya. kayak mau pipis Oh, kan. itu menjawab pertanyaan saya. Oke. Ya. Terus yang terakhir ada namanya O-spot. Oh, spot. Kalau O-spot itu kebalikannya dari G-spot. Jadi kalau G-spot itu di sini, O-spotnya di sini. Oke. Jadi kan ini dinding vagina ya kan, yang di depan ini namanya G-spot, yang di belakang namanya O-spot. Jadi kalau misalnya nih pada saat berhubungan intim, kemudian udah sampai mentok kena A-spot, berarti itu udah kena semuanya dong, Sudah udah kena pasti. semua, pasti G-spotnya udah kena, O-spotnya udah bisa kena. Ya, A-spotnya juga akan kena. Berarti kalau gitu goalsnya pada saat kita berhubungan intim kena A-spot dong. Ya sebenarnya tergantung ini ya, karena mindsetnya orang Indonesia itu kan dia merasa kalau titik kepuasan perempuan itu cuma pada G-spot. Jadi mereka kadang nggak tahu kalau ada titik-titik lain bisa dirangsang. Oke. Jadi intinya Ini banyak satu- cewek kurang dieksplorisasi. Nah, ini edukasi Benar. juga untuk para cewek nih. Jangan mau Untuk para ketika cowok juga ya. Iya, Ya. Jangan mau kalau misalnya lagi berhubungan intim G-spotnya udah kena udah cukup, ya Iya, kan? iya. Padahal ada lagi yang lebih enak lagi, bukan anal ya. Gua nggak ngomongin anal dulu nih, Iya, Dok. iya. Adalah A-spot karena itu sampai jedok-jedok Iya, banget gitu ya. iya, Wow. iya. Oke. Dok, kita balik lagi ke anal Anal. seks Oke, karena kita oke. lagi ngomongin Topiknya anal terlalu seks. jauh nanti Iya, ya. Oke, bener. oke. Ini kalau misalnya nih dokter ngomong kalau orang barat tuh suka melakukan anal seks. Even mereka tuh adalah cowok dan cewek gitu ya, Dok ya. Harus menggunakan yang namanya apa tadi? Pelumas gitu ya. Nah, aslinya tuh sebenarnya ketika kita ngerasain sakit, si ceweknya tuh ngerasain enak tuh pas bagian apa ya, Dok? Nah jadi ya itu tadi jawabannya ketika dia kena yang namanya A-spotnya tadi. Jadi sebenarnya gini, tujuan menggunakan pelumas itu sebenarnya supaya tidak terjadi luka. Jadi kenapa kok anal seks itu seringkali kalau di dunia kedokteran tidak disarankan karena memang resikonya cukup gede. Apa tuh? Resiko penyakit penularan, penyakit infeksi itu cukup gede. Nah karena dinding bagian anus itu gampang sekali robek. Oh. Oke, kalau dia robek, otomatis kuman-kuman yang ada di pupnya tadi, di feses-feses tadi, atau dari kelaminnya si cowok, itu bisa masuk langsung ke pembuluh darah.
Oke. Nah itu yang akan bikin resiko penularan infeksi itu akan meningkat gitu loh. Oke. Nah supaya nggak lecet, makanya harus menggunakan yang namanya pelumas. That's why HIV juga banyaknya dari situ ya, Dok benar, ya. benar. Makanya kenapa dikatakan kok HIV itu penularannya 13 kali lipat lebih tinggi di lewat anal seks itu karena ya tadi resiko robekannya cukup gede. Resiko robekannya cukup gede. Supaya nggak robek, harusnya kita menggunakan pelumas. Yes, dan supaya lebih safe lagi kita harus menggunakan kondom. Selain pelumas juga kondom. Ya, Oke. Nah, Dok, berarti kalau ini aku boleh simpulin kalau kita mau seks anal berarti yang harus kita siapin adalah pelumas, terus kondom, terus niat. Oke, baik. Itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak dong, yang pasti ya kan. Karena kan kalau misalnya cowoknya doang yang mau gitu kan, karena aku yang tahu kalau vagina mungkin lubangnya agak sedikit gede ya. Kalau anal kan rapet banget. Jadi begitu masuk mungkin si cowok ngerasa dijepit atau gimana gitu ya. Itu harus ada kesepakatan antara cewek dan cowok, ya kan? Mungkin sebenarnya itu masalah budaya ya. Jadi kan kenapa orang Asia ini kan kayak pikirannya cenderung lebih sempit daripada orang bule kan. Kalau orang bule itu kan semua kayak dicobai dengan. Nah, kalau orang Asia kan cenderung budaya memang lebih tertutup. Jadi itu harus kayak didiskusikan dulu sama pasangan sebelum melakukan si anal seks ini. Jadi kalau nggak mau ya jangan dipaksa, ntar robek. Iya kan? benar. Emang ada pengaruhnya, Dok, ketika dipaksa sama dia mau kalau dia mau dia nggak akan robek? Oke, ada. Jadi gini, jadi di lubang anus itu ada yang namanya otot. Jadi itu kita ngomongnya namanya kayak sphincter. Sphincter itu kayak semacam apa ya? Kayak otot yang bisa nyepit gitu loh. Iya. Nah, kalau misalnya dalam kondisi rileks dia akan kebuka. Tapi kalau dia dalam kondisi tertekan, dia akan menutup. Jadi kan bisa bayangin ketika dia dalam kondisi tertekan secara psikologis kemudian dimasukin kayak gini, itu yang terjadi adalah dia akan tambah mingkep. Kalau tambah mingkep berarti resiko terjadi luka akan lebih tinggi, makanya sakit. Nah, makanya ada istilah nanti mungkin kita akan bahas di sesi lainnya ya, ada yang namanya kayak rimming atau apa. Itu jadi kita memberikan rangsangan pada ujung lubang anusnya supaya dia lebih rileks sehingga sphincternya, si pintunya tadi itu akan kebuka. Sehingga si penis akan lebih mudah masuk. Wow, oke, baiklah. Ini aku sudah membayangkan kemana-mana gitu ya. Tapi untuk melakukan anal seks ya itu pilihan Anda yang ada di rumah ya kan. Karena ternyata kita bahasnya secara teori ya. Bener. Banyak orang bilang katanya nggak boleh. Ternyata nggak bolehnya itu karena memang ada resiko-resiko ya, Dok ya. Ada kuman di situ, ada bakteri di situ dan juga beresiko robek gitu kan. Tapi ternyata itu juga bisa membuat kita merasakan kenikmatan karena ada beberapa ada spot di situ ya yang bisa bikin kita menggelinjang gitu ya. Kalau dokter tadi ngomong nggak pernah. Tapi tahu banget gitu karena ya. saya sekolahnya 4 tahun belajar seks doang. Oh iya benar. Saya cuma setengah tahun waktu itu ya. Yang lainnya saya belajar jeans gitu ya. Oke, kita bakalan balik lagi di episode selanjutnya masih ngomongin anal seks karena banyak banget yang mau kita bahas ya, Dok ya. Yang jelas kalau boleh kita simpulin dari obrolan kita di pertama ini, anal seks tuh enak, tapi tentu saja ada resiko gitu ya. Ada resikonya. Dan kenapa anal seks itu terus dilakukan ketika orang bilang nggak boleh loh anal seks itu? Jawabannya udah pada tahu ya pasti ya. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya ya. Bareng kita di acara Intim.